Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera teman-teman. Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Seperti biasa, sore ini ada gue Herjuno Syaputra. Kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan di podcast Aksi Nyata. Tiap harinya, tiap sorenya kita punya tema yang beda-beda. Dan tentunya kita punya banyak insight yang pengen kita bawa melalui podcast ini. Dan seperti biasa juga, gue mau ngingetin kita punya banyak platform. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada juga YouTube dari Partai Perindo, semuanya @Partai Perindo, tinggal dipilih aja mau nonton yang mana. Terus ada juga RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi teman-teman punya kurang lebih 10 platform untuk menyaksikan podcast kita tiap harinya di jam 4 sore. Nah, tema hari ini terkait dengan bahasan yang mungkin sebagian dari teman-teman juga namanya anak muda ya, punya banyak kreativitas, mungkin punya usaha UMKM kecil-kecilan, nggak apa-apa, it's a very good start karena di luar kita memang punya tadi penghasilan kalau bisa menghasilkan juga di ranah lain dengan berbisnis, punya usaha, kenapa enggak. Nah, temanya hari ini terkait dengan bagaimana sebenarnya pentingnya perizinan usaha bagi pelaku UMKM. Dan pelaku UMKM ini sekarang beragam, mulai dari tadi ibu rumah tangga, yang rumahan, yang namanya UMKM, bahkan anak-anak muda pun somehow punya UMKM yang keren-keren gitu, mulai dari makanan, minuman, skincare, segala macam. Nah, podcast kali ini kita untuk membahas tema yang berkaitan dengan perizinan bagi UMKM dan juga hal-hal yang mungkin kaitannya dengan spektrumnya yang masih sama. Kita kedatangan seorang Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Perindo ya, Jakarta Pusat. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, ada Mbak Nia Sita Mahesa, SHMH. Halo, waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Nia? Aku manggilnya Mbak Nia ya? Mbak Nia. Oke, sehat ya Mbak? Sehat, alhamdulillah. Ini backgroundnya pas banget hukum lah ya. Iya. Kita terkait perizinan segala macam. Tapi sebelum bicara soal UMKM dan hal ini, Mbak Nia, kalau aku lihat backgroundnya memang hukum, atau kalau aktivitas sehari-hari seperti apa saat ini? Saya managing partner dari kantor hukum saya sendiri, Nia Mahesa & Co atau NN Co Law Firm. Ekspertisnya memang di bidang real estate, tanah dan properti, bantu-bantu perizinan juga, dan biasanya sih memang yang menengah ke atas ya skalanya ya. Tapi belakangan ini tuh saya diajak oleh Kementerian Koperasi untuk menjadi salah satu mitra advokat yang pro bono, memberikan konsultasi pro bono kepada pelaku UMKM, kemudian juga sebagai mentor pelaku usaha UMKM ya, kayak tadi Mas Juno cerita kalau misalnya banyak banget sekarang anak muda yang kreatif, yang punya banyak ide, yang bahkan saya juga sebagai SH ya nggak kepikiran, oh ya ada ya bisnis ini ya, bisa ya, kok bisa ya, kayak gitu-gitu. Dan itu semua ada di pelosok Indonesia. Nah itu waktu beberapa saat yang lalu itu ada beberapa foundation yang emang peduli sama kegiatan usaha UMKM yang kemudian mereka mencoba mentorin ya, cari mentor, salah satunya legal gitu kan ya, saya legal, terus kemudian yang bidang lain business development, strategi, marketing, dan sebagainya. Karena gini, kalau kita bicara ya UMKM, ya usaha, apalagi banyak kan yang pasti sangat awam terkait ini, apalagi yang tadi ibu rumah tangga, anak-anak muda ya, pengusaha kecil lah. Betul, seperti itu. Itu kenapa pentingnya untuk kita membekali aspek legal ya, agar mereka tadi ya memang punya kekuatan hukum, paham tentang dinamika yang ada. Karena kan kalau UMKM biar mereka naik kelas kan, betul. Ya, Mbak Nia, karena nggak sekedar cuman cuannya segitu, tapi bisa berlipat-lipat dengan tadi pemahaman terkait hukum dan juga hal-hal. Tapi sebelum kita into topik ini, nah, Mbak Nia juga sekarang di Partai Perindo ya. Iya, tadi bidangnya juga yang saya sebutkan di awal, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Jakarta Pusat ya? Jakarta Pusat. Betul. Nah, kalau bicara Mbak Nia, backgroundnya hukum tadi, dan sekarang terjun ke politik, apa yang men-trigger di awal, saya mau ikut juga di parpol? Karena berkaitan ya dengan kegiatan saya sehari-hari ya, terutama belakangan ini ngurusin UMKM lah ya, sehingga saya tuh punya trigger gitu loh, atau ketertarikan, merasa terpanggil untuk ikut serta
bisa merumuskan kebijakan-kebijakan khususnya di bidang ekonomi mikro, kecil, menengah, ya kan. Nah, itu hanya bisa kita lakukan kalau kita bisa duduk sebagai anggota legislatif, ya kan, punya akses ke pemerintahan, ya betul. Kemudian apa ide-ide apa dan bagaimana applicable-nya di masyarakat, gitu kan. Nanti itu memang diperlukan untuk vehicle-nya melalui partai. Betul. Karena kalau kita, ini yang sering kadang banyak orang nggak paham ketika kita terjun politik, sebenarnya kita itu goals-nya adalah ya memperbaiki dari sistemnya. Karena kalau kita ya nggak di politik akan cuma dari luar ya, banyak ya tools yang kita punya. Tapi ketika kita punya regulasi dari dalam, itu malah yang lebih kuat lagi impact-nya dan lebih luas spektrumnya. Nah kalau bicara mengenai Partai Perindo, kenapa jatuh hatinya ke Partai Perindo? Alasannya? Pertama kita pasti lihat profilnya. Ketua Umum Partai Bapak Haritanu itu beliau adalah businessman yang sudah proven track record-nya, ya kan. Kemudian visi misi partai itu jelas, mensejahterakan bangsa melalui perekonomian, ya kan. Nah di situ saya melihat bahwa itu sesuai dengan misi saya juga secara personal, sehingga ya udah sejalan aja gitu kan, tanpa melihat suku, agama, ras, ya kan, karena kan di dalam Perindo sendiri nggak ada politik identitas, nggak ada aliran agama tertentu gitu, karena jadi ya memang goalnya, objektifnya adalah untuk memajukan kesejahteraan bangsa melalui perekonomian. Aku setuju bahwa kita di sini merayakan perbedaan ya, inklusivitas, majemuk ya, plural, bahwa ya no matter mau suku, agama, warna kulit apapun, semuanya punya kesempatan yang sama. Asal tujuan memang untuk Indonesia, tadi sejahtera. Nah, bicara mengenai tema, ini menarik. Tadi background, saya juga happy karena ngelihat Mbak Nia perempuan aktif seperti itu. Hukum juga backgroundnya, banyak pengalaman yang luar biasa. Baik itu tadi profesional maupun pro bono. Itu juga menurut saya luar biasa karena nggak semua orang kadang kan melakukan sesuatu pro bono yang mau gitu kan. Karena somehow ya menyita waktu pastinya juga. Tapi saya salut dengan yang dikerjakan. Nah, kita bicara mengenai tema hari ini. Aku dengar juga Mbak Nia fokus pada pertanahan juga ya. Karena tadi disebutkan real estate and everything. Iya. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau itemnya soal sertifikatnya, banyak orang sekarang tuh belum punya sertifikat karena katanya mahal. Well, I don't know exactly. Kalau dari Mbak Nia sendiri, apakah benar bahwa problem sekarang tuh banyak yang nggak punya sertifikat karena mahal, atau sebenarnya nggak mahal, cuman ada prosedurnya yang harus dilewati? Itu seperti apa? Betul. Nah, jadi kita cakupannya di DKI Jakarta aja ya. Misalnya, Jakarta misalnya. Nah, sebenarnya bukan mahal sih, cuman don't know how. Ya, itu yang kadang orang nggak tahu kan. Terus kemudian misalnya ada BPHTB, tapi pada tahu nggak kalau ada pergub loh nomor 126 tahun 2017 yang bilang kalau kita bisa free 0% BPHTB untuk 0% malah. Oke. Dengan syarat dia harus bangunan pertama, properti pertama di bawah 2 miliar. Di bawah 2 miliar. Itu 0% dari BPHTB-nya. Wah. Nah, itu nggak semua warga DKI benar sebenarnya. Gitu. Nah, jadi semoga ya nantinya apabila terpilih saya bisa memberikan pendampingan hukum baik di bidang perizinan yang tadi UMKM ataupun di bidang pertanahan. Ya, menarik tadi bahwa 0% kalau itu ya properti pertama dan di bawah 2M. Dan sama kalau kita lihat tipikal ini orang-orang yang pasti punya misalnya properti pertama di bawah 2M, ini pasti ya mostly mungkin anak muda, keluarga muda ya. Jadi sebenarnya ini yang kadang orang nggak banyak tahu kan ya. Betul. Nggak usah properti pertama yang mereka beli ya, karena peralihan hak atas tanah bangunan itu jual beli, waris, hibah. Jadi kadang-kadang kita punya orang tua ngasih warisan, terus mereka nggak langsung ngurus turun waris atau balik nama waris ya, kalau istilahnya di lapangan turun waris gitu ya. Nah, karena alasan BPHTB tadi, padahal sebenarnya bisa kita mohonkan 0%-nya kalau kita tahu peraturannya. Jadi saya juga nantinya akan mencoba untuk mengedukasi masyarakat. Menarik loh, kalau kita lihat yang bicara waris ini kan pasti terjadi di banyak orang. Nah, itu kan kehidupan sehari-hari ya sebenarnya ya. Nah, itu yang kita harus melek hukum lah intinya.
Dan nggak perlu sarjana hukum juga ya. Benar. Harus semua masyarakat yang emang keren ada banget nih peraturan insight-nya. yang sehari-hari yang related untuk hidup kita, itu kita harus paham, harus tahu. Aku yakin anak-anak muda ya pasti mungkin ada orang tuanya memberikan properti ya seperti tadi segala macam. Nah ini ternyata kalau diurus balik nama waris. Waris itu 0% malah. 0% dengan catatan yang tadi ya, properti pertama dan di bawah 2M. Oke, baik. Menarik. Wow. Nah, sekarang kita bicara UMKM. Iya, siap. Aduh, seneng banget tahu insight yang sangat relate ya sama anak-anak kehidupan muda, sehari-hari ya. Kehidupan everyone di luar sana. Nah, kalau bicara UMKM, ini aku dengar juga yang namanya izin usaha tuh penting banget. Betul. Ya untuk UMKM. Dan kalau dari pengalaman Mbak Nia, kenapa UMKM ya harus punya izin usaha dan apa dampaknya positifnya untuk UMKM itu kalau punya izin usaha? Oke. Untuk pelaku kegiatan usaha UMKM itu biasanya memang mereka yang modalnya kecil, ya kan, yang mau coba-coba. Nah, biasanya mereka nggak punya legal cost, makanya legal cost untuk bikin akta pendirian dan sebagainya ya, buka PT apa dan lain sebagainya. Makanya kebetulan Pak Jokowi itu kan bikin yang namanya PT perorangan. Nah, itu akan lebih mudah karena apa? Cost-nya lebih kecil, legal cost-nya lebih kecil. Nah, nanti kami bisa membantu dalam hal melakukan pendaftaran NIB-nya, kemudian izin-izin usaha lainnya yang related sama bisnisnya segala macam. Seperti itu. Nah, itu penting banget sebagai pelaku kegiatan usaha UMKM. Kenapa? Karena sekarang ini masih kecil, belum ada duitnya mungkin, belum ada cuannya, ya kan? Benar. Tapi ketika dia besar, apalagi nanti nggak taunya dia partneran dengan beberapa orang teman-temannya, nah itu akan berpengaruh sekali. Ketika udah ada untung, terus bagaimana ya pengaturannya ya? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau yang satu keluar dari bisnis tersebut, kongsiannya itu, kayak gitu-gitu. Nah itu harus diatur secara tertulis kan, gitu kan? Nah makanya itu, kalau misalnya memang belum ada legal cost untuk bikin PT yang minimal 2 orang yang normal ya, PMDN normal pada umumnya, ya udah dicoba untuk PT perorangan dulu, seperti itu. Baik, yang skalanya lebih kecil, tapi seenggaknya berlicense dan juga ada kepastian hukumnya. Kalau nanti gimana-gimananya itu udah diatur lah intinya. Seperti itu. Kalau bicara langkah yang diambil pemerintah sebenarnya untuk concern tadi agar nge-grab ya teman-teman UMKM ini punya izin usaha, ini sudah bagus kah atau memang perlu banyak improvement di ke depannya, karena kita pengen banyak UMKM juga tetap ke-grab dengan izin usaha yang resmi seperti itu? Sebenarnya kalau saya lihat, karena saya sebagai salah satu fasilitator ya, karena kan pekerjaan ya, klien gitu kan ya, dia daftarin NIB atau apa segala macam ya ke OSS, online single submission gitu kan ya. Nah sebenarnya udah bagus dari segi sistemnya, tapi itu nge-grab ke masyarakatnya yang belum menjangkau semua masyarakat atau pelaku kegiatan usaha UMKM. Gitu. Jadi nggak semua orang tahu loh, apalagi pas lagi kemarin saya mentorin pelaku UMKM kan gitu kan. Nah itu tuh mereka yang, Bu, perlu nggak sih sebenarnya saya daftarin sekarang, perlu nggak sih saya punya PTSK, kayak gitu-gitu, padahal simple banget ya pertanyaannya gitu. Tapi kalau tanya saya, perlu gitu kan. Jadi, daripada nanti kalau udah besar, sedini mungkin ya harusnya. Betul, daripada nanti kalau udah besar ribet sendiri, urusan pajak, urusan kongsi-kongsian sama partner, atau urusan dividen, untung-untungan ya kan. Nah itu gimana ya kan, mendingan diatur dari sekarang. Nice. Karena kalau kita lihat Mbak Nia, anak ya, yang banyak di UMKM ini kan istilahnya teman-teman yang kadang nggak terlalu paham soal hukum ya. Mereka yang memang tadi berpikir bahwa bisnis jalan cuan udah sesimpel itu. Somehow ketika kita masuk ke aspek legal, ini banyak teman-teman yang miss ya, yang harusnya mereka bangun dari sedini mungkin, termasuk tadi izin usaha. Jadi harusnya nggak ada alasan untuk nanti aja deh nunggu kalau misalnya cuannya udah gede, bisnisnya udah gede, malah harusnya dari sekecil apapun itu ya. Nah justru itu, kalau misalnya memang nggak partneran kan bisa PT perorangan, itu even lebih murah gitu kan ya gitu. Nice. Mbak Nia, gitu. aduh seru banget sih. Nanti kita bantu dari DPD Jakarta Pusat untuk pendampingan hukumnya. Karena aku yakin banyak juga yang nonton kan mungkin punya usaha kecil-kecilan, nggak apa-apa, it's really okay, karena itu buat kita start ya, namanya berusaha ya, kreativitas, harus punya banyak pintu, punya banyak penghasilan. Salah satunya mungkin kalau punya bisnis kecil-kecilan, nggak apa, ditekunin, kalau tadi legalnya jalan, bisa makin bagus, bisa makin bermanfaat. Karena
buka lapangan pekerjaan loh. Exactly. Itu kan mulia sekali betul, ya. Betul banget. Meskipun masih kecil-kecilan. Iya. Gitu. Oke, jangan pernah gengsi juga ya. Nggak pernah gengsi, nggak perlu kecil punya hati. Punya usaha, jual apalah, keripik, that's really okay man. Iya. Lebih mulia itu daripada ngambil duit orang, betul. Terus bergaya hidup mewah, flexing di media sosial ya. Seperti yang sudah. Bukan Kak Juno memang udahlah nggak ada apa-apa. Mbak Nia, makasih obrolannya. Walaupun saya sebenarnya pengen banyak nanya lagi soal UMKM, tapi waktunya terbatas. Baik. Semoga kita punya sesi-sesi berikutnya ya terkait UMKM, perizinan, tanah juga dan legal lainnya yang kaitannya dengan anak muda yang ternyata sangat dekat ya dengan kehidupan kita, bahwa pemahaman hukum yang simple, sederhana, kalau kita tahu sebenarnya itu akan sangat berguna untuk khususnya anak muda dan juga UMKM tadi. Oke, ada yang mau ditambahkan sedikit? Ya, makanya sebagai bentuk aksi nyata ya dari Perindo, itu dari DPD Jakarta Pusat memberikan pendampingan hukum untuk perizinan UMKM atau apapun lah ya yang sifatnya public pelayanan publik maksud saya, nanti bisa kontak langsung aja ke DPD Jakarta Pusat. Oke, dan ke Mbak Nia juga ya? Iya, tentunya. Oke, segampang, jadi nanti tinggal dicari aja di website Partai Perindo DPD Pusat di mana ya, betul. tinggal didatain aja. Makasih. Terima kasih waktunya. Sehat-sehat ya. Amin. Semoga sama-sama. makin banyak saudara-saudara kita yang bisa kita bantu dari aspek legal ya, hukum terkait mungkin hak-hak mereka dan juga what to do ketika mereka punya tadi pengen ngurus banyak hal ya, sertifikat tanah, UMKM segala macam. Terima kasih, sukses. Yang penting sehat, biar makin banyak yang bisa kita kerjakan. Iya, siap. Oke, dan berkaitan dengan sebelum kita tutup Mbak Nia, berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas dan peduli, serta turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, program penjaringan secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di berbagai tingkatan, baik itu DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya gampang banget, tinggal ke sini. Alright, dan juga untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini juga. Dan untuk mendapatkan semua informasi, kita punya aplikasinya, tinggal di scan kris berikut ini, gampang sekali. Dan terima kasih atas waktunya Mbak Nia dan sharingnya. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Denungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.